Forum PTT Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, solidaritas, loyalitas, dan profesionalisme. Para pejuang-pejuang PTT itu pegawai tidak tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ya. Dari TK, SD sampai SMP. Semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman semua, khususnya PTT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu intinya jangan termakan berita hoax di luaran sana dan jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada, Mas. Forum pegawai tidak tetap Pemikut Kabupaten Purbalingga, kita berdiri solidaritas jadi bukti. Loyalitas untuk negeri, profesionalisme tiap hari. Kita bersama satu suara, maju mendidik anak bangsa. Di Purbalingga kita teguh, mengabdi tulus tanpa jenuh. Forum pegawai tidak tetap terus maju, pegawai tangguh selalu bersatu. Pendidikan dan budaya kita membangun bangsa luar biasa. Forum pegawai tidak tetap terus maju, pegawai tangguh selalu bersatu. Pendidikan dan budaya kita membangun bangsa luar biasa. Forum PTT gini Purbalingga kita kuat. Solidaritas, loyalitas, profesionalisme jadi prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia pendidikan di Kabupaten Purbalingga? Luar biasa, kali ini saya Agung Asapuye bersama teman-teman dari Forum PTT Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya kenalan dulu yang dari sini, Mas Adi Hartono. Iya, beliau adalah sebagai ketua. Sebagai ketua. Di sini dari Mas Adi ada Ibu Ari Suprapti. Terus Dani Prihando. ya, jadi sebagai apa di PTT ini? Saya sebagai waka. Jadi senang banget kali ini bertemu sama pengurus para pejuang-pejuang PTT itu pegawai tidak tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ya. Ada Bu Ari, ada Mas Dani sebagai waka, terus ada Pak siapa ini? Pak Sudarso dari pengurusnya apa nih? Organisasi. Seksi organisasi di sana. Freddy sebagai apa nih? Seksi Humas. Seksi Humas. Monika, sekretaris. Oh iya. Ratno sebagai organisasi juga. Nah, kawan-kawan di sini pengen banget tentang tahu apa sih itu PTT dan bagaimana sepak terjang PTT. Perlu pokoknya ya, perlu masyarakat tahu juga ya bahwa di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ini ada forum yang namanya PTT. PTT sekali lagi adalah pegawai tidak tetap, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang PTT itu pada Mas Adi yang luar biasa sebagai ketua. Sebetulnya kami ini Forum PTT ini terbentuknya juga karena inisiatif dari sedulur-sedulur atau teman-teman PTT semuanya itu dari TK, SD sampai SMP. Kalau SMA kan sudah lain, itu sudah masuknya provinsi. Ya, jadi ini PTT ini ruang lingkupnya hanya di Kabupaten Purbalingga. PTT-nya itu terdiri dari itu ada penjaga, ada tenaga administrasi, ada perpustakawan seperti itu. Dan kita itu terkumpul karena suatu inisiatif dari teman-teman yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan kita itu Pak Tri Gunawan Setiadi, SHMH. Beliau itu orangnya benar-benar sangat ya loyalitas, ya, perhatian ke kita. Terus beliau juga ngomong ke kita semua. Akhirnya terbentuklah forum ini. Dan memang forum ini sangat diperlukan demi perjuangan teman-teman semua yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, seperti itu. Dan kami terbentuk itu tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sebetulnya kami baru, tapi mukanya muka lama apa bagaimana gitu. Sebenarnya udah lama ya. Sudah lama gitu. Terwadahi gitu. Terwadah di tanggal segitu ya, Mas. Iya, tanggal 5 Agustus itu
yang kita juga sudah terbentuknya itu juga kita disaksikan oleh Pak Kadin, oleh Pak Kasih, itu Pak Kasih Sugeng Tratmono. Beliau juga membimbing kita harus mau bagaimana seperti nanti perjalanannya bagaimana dan perjuangan kita akan seperti itu. Dan alhamdulillah kami forum ini yang pertama kita lakukan itu tentang pendataan itu loh, Mas Bro. Pendataan itu dari semua lini. Dan itu sepurbalingga. Yang tentunya berdampak kemarin waktu apa kita mau pada ke P3K ya? Iya, betul. Untuk ujian itu P3K. Betul itu. Akhirnya kami sudah data itu sudah valid. Alhamdulillah kami semua bisa mengikuti tes seleksi kompetensi yang diadakan oleh PKN, dan itu kami terbagi 2 tempat itu, Mas Agung. Yang pertama itu di Jogja, kedua di Semarang, seperti itu. Dan di Jogja dan Semarang itu hampir tanggalnya sama, itu tanggal 4 sampai tanggal 7 selama 4 hari. Dan kita oleh berapa itu anggota PTT? kalau yang ikut itu 983 ya, sekitaran di situ. Tapi yaitu gelombang satu yang tes Selkom itu tahap 1 itu. Dan dengar mau ada gelombang 2 ya? Iya, tahap kedua itu nanti ada, dan malah hari ini terakhir pendaftaran. Makanya kami dari pengurus tadi, saya organisasi dan saya humas untuk menginformasikan kepada teman-teman yang lebih tepat, lebih enak itu ya di grup WA, WA grup koordinasi lah ya, koordinasi jangan sampai ada yang terlewat. Dan apa ya namanya, untuk gelombang 2 sendiri persyaratannya apa saja, Mas, untuk ataupun gelombang 1 untuk kembali daftar di P3K untuk ujian? Sebetulnya kalau yang tahap 1 itu yang database PKN itu harus, tapi juga ada teman-teman kita di sini yang ada yang mungkin kurang informasi atau ada miss di situ lah. Ini miss itu akhirnya teman-teman kita ada yang belum mendaftar. Gimana itu cara mengatasinya, Pak? Ya, cara mengatasinya kami kemarin sudah mendata lagi untuk mengkoordinasikan lagi teman-teman untuk mendaftar di tahap ini, tahap 2 ini. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan seperti itu di tahap 2 ini. Dan ya untuk persyaratannya yang pertama jelas itu di situ sudah ada itu pengabdian itu minimal 2 tahun. Oh, 2 tahun yang gelombang 2. Iya, atau 4 semester lah kalau di itu yang 4 semester, kalau itu ya di 2 tahun gitu, dan bisa mendaftar walaupun ini bukan orangnya atau beliaunya itu tidak masuk database PKN, tapi dengan bukti SK-nya itu bisa dimasukkan. Terus bikin surat lamaran, surat keterangan bekerja, surat aktif, keterangan aktif, yang itu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang ada di situ, di lingkungan itu. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, kalau di dinas ya kepala dinas, selalu seperti itu, surat keterangan bekerja. Dan menurut Pak Ketua ini, dengan gelombang 1 kan tadinya ada formasi nih ya. Iya. Dan di gelombang 2 tentunya kan formasi nggak ada nih. Udah terpenuhi di gelombang 1. Gimana sih larinya kemana nih setelah di gelombang 2? Kalau menurut informasi yang kami dapat, semoga saja ini informasinya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang tes seleksi kompetensi tahap 1 maupun tahap 2 itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi kami forum masih berupaya dalam untuk ya program kerja lah, programnya kita itu nanti kita akan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat mampu. Kita mau bagaimananya nanti seperti itu, dan hari ini pun nanti kita akan pembahasan tentang itu, Mas Agung. Tentang itu mau bagaimana nanti kita melangkahnya untuk pengawalan yang sesuai formasi itu mau bagaimana seperti itu. Terus misalnya teman-teman yang dari PTT sendiri di Kabupaten Purbalingga yang pengen gabung nih, yang belum tergabung di PTT di forum kita tuh gimana caranya sih gabungnya? Kalau PTT di Dinas Pendidikan itu agak beda dengan PTT di dinas-dinas yang lainnya, Mas Agung.
bedanya juga gini, karena di dinas pendidikan itu ada yang namanya data pokok pendidik atau dapodik gitu. Di dinas lainnya tidak ada. Terus yang kedua itu ada nomor unik pendidik tenaga kependidikan atau yang biasa kami sebut itu NUPTK ya, NUPTK itu. Dan itu hanya ada di dinas pendidikan, di dinas lainnya tidak ada seperti itu. Jadi kalau mau gabung ke kita, secara itu saja sudah beda, tapi namanya sama tetap. Kalau misalnya dari dinas pendidikan, apakah sudah masuk ke PTT semua ke forum? Berarti kan ada yang mungkin yang belum itu informasi segala macam gimana itu? Alhamdulillah kalau karena kita pengurus itu bukan hanya ada di kabupaten. Oh gitu, dibagi ya? Coba enggak, jadi kita ada per kecamatan juga ada. Per Porcam gitu. Porcam itu namanya itu ada, dan di situ juga ada pengurusnya juga gitu. Jadi apapun informasinya ataupun teman-teman yang belum masuk itu langsung dimasukkan seperti itu. Pokoknya informasi jelas langsung ya. Yes, informasi langsung jelas terpantau. Yang penting teman-teman jangan lupa ya sekarang ya untuk selalu update ya, update. Jangan lupa buka grup juga biar selalu tahu. Jangan sampai kita sekarang sebenarnya semua orang mudah ya. Semua orang pintar, tapi kurangnya orang kadang-kadang mencari informasi ya. Padahal sekarang mudah banget dengan mencari informasi segala macamnya. Dan kegiatan-kegiatan dari PTT selama ini apa aja Mbak Monik nih? Yang sudah dilakukan forum ya, tepatnya ya. Kalau forum itu dari awal berdirinya itu masih bergelut dengan pendataan. Karena yang kita tahu nggih, pendataan itu khususnya untuk PTT sendiri itu dimintai oleh Kepala Dinas nih Pak Trigun itu dari tahun 2020. 2020. Yang sebelumnya sebenarnya forum itu sudah ada, Mas Agung. Tapi di perjalanannya itu mungkin masih ada kekurangan ya Pak. Jadi kita itu regenerasi dari pengurus lama ke pengurus yang baru yang akhirnya ditetapkan di tanggal 5 Agustus itu. Terus setelah kegiatan pasca pembentukan itu ya tetap yang pertama itu adalah menata lebih lagi secara detail itu PTT dari berbagai lini. Lininya itu ada 3 nih, PTT dari penjaga, tenaga administrasi, dan pustakawan. Setelah itu kita tetap melaporkannya ke Pak Kadin ya Mas Agung. Setelahnya itu pembentukan itu kita diikut sertakan untuk ikut karnaval Mas. Kegiatan itu perdana kami mengikuti acara yang ibaratnya secara umum perkenalan bahwa forum kita itu ada dan kita itu secara resmi yang sudah disahkan Pak Kadin sendiri dan Pak Kasih dan teman-teman PTT seluruh Purbalingga waktu itu yang bertempat di SMP Negeri 1 Mrebet. Sejauh mana forum ini mendampingi PTT dalam P3K kemarin? Lah, pertanyaan bagus. Ini untuk pendampingan yang basicnya itu kemarin ya, tes P3K. Forum itu berusaha untuk mendampingi teman-teman semua agar pertama tidak ada kekeliruan. Contoh nih Mas, yang namanya kita suka lupa ya. Contoh harusnya membawa surat tes yang ada fotonya, ternyata bawanya surat yang kartu akun itu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman semua, entah itu dari kelengkapan, dari nyuwun sewu penginapan terus akomodasi juga. Seperti itu. Alhamdulillah berjalan lancar semuanya dan teman-teman itu alhamdulillah tidak ada yang tertinggal di tes itu Mas. Seperti itu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih ke teman-teman semua khususnya PTT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ikut serta membantu mendukung programnya forum seperti itu Mas. Jadi tanpa teman-teman semua forum ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Dan harapan kedepannya, menurut Mbak Monik sendiri nih, pribadi nih ya? Iya. Nah, menurut Mbak Monik pribadi, apa sih yang harus dibenahi oleh PTT sendiri ke depannya? Kalau harapan pribadi sih ya, terus kompak. Intinya jaga solidaritas ya Mas, seperti slogannya FPTT sendiri. Gimana slogannya?
Ya, Forum PTT Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, solidaritas, loyalitas, dan profesionalisme. Seperti itu. Harapannya sebenarnya hanya seperti itu. Intinya jangan termakan berita hoax di luaran sana dan jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada, Mas. Berarti udah ada forum, kenapa cari informasi di luar sana? Betul, seperti itu. Dikomunikasi di forum. Betul. Jangan mudah banget ngomong di status dan segala macam. Luar tepuk tangan buat Mbak Monica ya. Luar biasa menyumpil dari pembahasannya Mbak Monica, bahwasanya kita harus kompak bahwa forum ini adalah satu tubuh di mana tubuh kita adalah satu struktur, bila mana tersakiti satu sakit semua ya. Kita Organisasi. kompak Tio. Harapan kita kan karena kita dalam satu organisasi yang mendukung pemerintahan Kabupaten Purbalingga yang tidak secara langsung mungkin dan langsung adalah melayani masyarakat Purbalingga. Kita kepingin berdiri kokoh, saling mendukung, saling melayani, paling enggak tidak tercerai-berai dan mungkin jadi wadah kita saling bersilaturahmi dan bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Pengen semuanya kan pengen secepatnya selesai, bisa menjadi pegawai yang tetap, bukan tidak tetap gitu ya. Nah, habis itu apakah Mas Dadong mau regenerasi atau mau gimana Mas? Ya, yang pertama harapan kami kalau forum itu tetap ada, Mas Agung. Tetap ada. Walaupun kita sudah menjadi menjadi ASN, itu PNS atau IKK, forum ini ya tetap ada. Karena wadah forum ini sebagai wadah bagi semuanya, bagi semua PTT yang nanti sudah itu. Kalaupun ada, karena kalau sesuai peraturan pemerintah itu P3K PTT itu harus selesai semua, Mas Agung. Harus selesai semua dan itu harus diangkat semua. Harus sesuai peraturan yang itu. Makanya forum ini tetap namanya PTT, cuma nanti di ADART-nya mungkin tujuannya apa itu nanti bisa diperbarui seperti itu. Iya. Oke. Seperti itu, Mas Agung. Oke, ada kata-kata lagi, ada teman-teman yang mau menambahin? Jangan lupa Mas untuk mengikuti Instagram resmi dari FPTT. Ya, ini penting banget tuh. Iya. Jadi teman-teman itu bisa melihat di Instagram bahwa kegiatan FPTT itu sebenarnya transparan seperti itu. Jadi ada kegiatan apapun kita lempar di Instagram. Setelah Instagram baru kita lempar di maksudnya beritanya. Oh, diupdate gitu. Iya, betul. Bahasanya kan dilempar. Lempar. Nggak usah ngelawak. Enggak. Malah aku dimarahin nih. Enggak apa-apa. Terus pokoknya sekali lagi teman-teman boleh update berita-berita apapun tentang PTT di Instagramnya, yaitu alamatnya di Forum PTT Dindikbud. pokoknya di bawah ini ya. Ya. Oke, ini teman-teman bukan sekali di podcast saja nih, kita naik di Sinau Sarang Purbalingga di YouTube-nya dan mungkin di Facebook saya pribadi. Mudah-mudahan teman-teman boleh nih menanyakan tentang apa dan kita ada kelanjutan podcast bincang-bincang kayak gini ya. Biar teman-teman semuanya, karena sekarang kan zamannya multimedia nih. Jadi semua bisa diupdate, bisa ditonton, jadi kenangan kita semua, jadi kenangan perjuangan kita semua dan bisa dicontoh generasi berikutnya bahwa di Purbalingga ini pernah ada pejuang-pejuang, ada Mas Adi dan semua, Bu Ari. Assalamualaikum Bu Ari. Ayo Mama Dede ya. Jamal. Ya. Pokoknya ada semua teman-teman di sini yang insya Allah bisa dikenang dan bisa ditiru besoknya di Kabupaten Purbalingga. Sekali lagi, PTT Solidaritas, loyalitas, dan profesionalisme. Nanti next time kita ketemu lagi dan boleh teman-teman mau nanyakan apa dan kita pasti ada podcast lanjutannya tentang kegiatan-kegiatan PTT Kabupaten Purbalingga. Akhirnya saya Agung Hasapu yang ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.